Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ardiansyah. Saya berasal dari kampus Disipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi ilmu pemerintahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari sebuah materi yang ada pada mata kuliah e-government, dan materi ini didapatkan melalui webinar kemarin yang dengan tema digital ekonomi. Nah, kami diminta untuk membuat tugas video untuk menjelaskannya kembali dari webinar kemarin. Nah, pada saat zaman sekarang ini, kita sudah pasti tidak jauh dengan beberapa kemajuan dari teknologi digital saat ini. Karena saat ini kan zaman apa-apa tuh, ketika melakukan apapun seperti transaksi, komunikasi, mencari informasi, dan lain-lain sebagainya itu melalui teknologi. Jadi semuanya serba online, termasuk dalam kepemerintahan pun ada juga serba online, seperti mencari informasi tentang ada apa saja yang di kepemerintahannya, ada informasi apa saja di daerahnya. Nah, jadi begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi saat ini di berbagai perusahaan besar, seperti teknologi yang menurut mereka itu sudah sangat maju. Mereka menawarkan alternatif baru. Jadi sehingga dari alternatif tersebut juga ada dalam inovasi yang modelnya tuh bertransaksi, baik antar individu maupun bermasyarakat, termasuk dalam hubungannya juga di dalam perekonomian dan perdagangan. Nah, dari ekonomi digital ini ada dari beberapa artikel yang saya baca itu tertulis bahwa digital ekonomi ini tidak memiliki penjelasan yang begitu rinci. Maksudnya tidak memiliki pengertian yang satu, jadi tidak ditetapkan gitu pengertiannya. Jadi di artikel ini beda, dan di artikel yang lain juga beda. Nah, jadi ada beberapa yang saya dapatkan, mungkin bisa menjadikan gambaran bahwa teknologi ekonomi digital itu seperti apa. Baik, langsung saja, yaitu informasi digital. Nah, informasi digital ini menjadi sumber utama dalam perencanaan strategis mereka. Namun sementara ketersediaan jaringan itu menopang seperti memerankan penting dalam perencanaan strategis mereka, karena teknologi kan sudah pasti sekitar 80-90% menggunakan jaringan atau network untuk mengakses apa yang kita jangkau, informasi yang kita jangkau, termasuk juga dalam melakukan hal transaksi, mencari informasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu teknologi digital juga berfungsi untuk memberikan data dan metode yang dibutuhkan dalam meningkatkan nilai produk, jasa, maupun pola antar interaksi dari berbagai pihak. Jadi dalam era digital ekonomi ini, informasi bukan lagi sekedar media untuk bertransaksi dan berkomunikasi saja, tapi melainkan menjadi sumber utama yang
mendatangkan profit dari perekonomian. Nah, yang dimaksud dengan profit perekonomian itu seperti mungkin ya nilai-nilai dari perekonomian ataupun dari kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Nah, selanjutnya di era digital ekonomi ini mendorong peningkatan positif yang berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi lain yang sudah ada, seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ya, seperti halnya kegiatan-kegiatan perekonomian lah. Nah, selanjutnya itu digital ekonomi juga mendorong perubahan pada pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama sebagai alat dari perkembangan internet dan teknologi perangkat telepon dan lain-lain sebagainya, seperti teknologi perangkat telepon seluler yang saat ini sudah berkembang pesat. Digital ekonomi juga mampu menyediakan akses bagi pengadaan dan persediaan barang dan jasa yang mendukung operasional usaha atau bisnis di sektor industri dan perdagangan. Digital ekonomi juga bisa dimaknai sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi gitu. Jadi digital ekonomi ini ekonomi yang sebuah perdagangan atau bisnis yang ditopang oleh sebuah teknologi. Nah, sudah pasti semua itu juga ditopang oleh jaringan yang memadai. Jadi jika kita tidak memiliki akses jaringan, maka kita mungkin tidak dapat mengakses informasi dari sebuah perekonomian gitu. Jadi kita mendapat informasi yang sangat minim sekali. Jadi dengan kata lain, digital ekonomi merupakan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis melalui pasar yang berbasis teknologi atau internet dan web. Jadi adapun kegiatan tersebut meliputi sebuah berbagai area yang sangat luas, termasuk diantaranya bisnis hiburan seperti film dan musik gitu, layanan kesehatan dan pendidikan, serta jasa finansial dan perbankan. Dan mungkin juga dari ada tambahan dari dapat informasi mengenai tentang e-government atau elektronik government, yaitu kepemerintahan yang berbasis online. Nah, jadi keberadaan digital ekonomi ini dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis, meningkatkan daya saing produk dan jasa baik di level mikro maupun makro. Jadi terdapat setidaknya ada 4 hal penting yang terkait dengan aktivitas digital ekonomi ini, yakni letak geografis yang tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di teknologi berbasis teknologi ini. Terus pentingnya jaringan kerja serta penggunaan data digital yang besar. Nah, dengan pilar-pilar yang menjadi dasar digital ekonomi adalah instruktur teknologi seperti hardware, software, dan jaringan internet, ya, dan yang pasti tambahan memiliki HP untuk handphone yang saat ini sedang berkembang sangat pesat untuk mengakses sebuah informasi yang lebih rinci gitu. Nah, serta e-commerce, yaitu transaksi perdagangan secara online seperti Shopee misalnya, Shopee, Tokopedia, apalagi ya, dan lain-lain sebagainya lah, seperti toko-toko online gitu. Nah, jadi
adapun hubungan antar teknologi digital, ekonomi digital dengan e-government dari mata kuliah ini sendiri, e-government. Nah, dari menurut saya hubungan dengan e-government dengan ekonomi digital ini itu udah pasti sama-sama online gitu, berbasis dengan mengandalkan teknologi saat ini. Nah, jadi untuk mengakses berbagai informasi yang ingin kita ketahui tentang e-government itu melalui teknologi handphone dan yang pasti membutuhkan internet. Nah, di e-government juga pasti dapat mengakses informasi, salah satunya adalah perekonomian yang ada di daerahnya atau di kepemerintahannya. Jadi di situ juga terdapat pengaksesan apa yang sedang terjadi pada perekonomian yang ada di daerahnya, dan yang pasti itu menggunakan teknologi digital yang saat ini sedang serba online. Apalagi sekarang sudah masa-masa COVID ini, semua serba online yang bisa kita akses sendiri di rumah. Nah, baik, mungkin itu saja dari penjelasan saya dari ekonomi digital ini. Terlebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.